Pada September tahun 2021, Linggotalk meluncurkan platform baru bernama Linggo Junior sebagai wadah bagi anak-anak usia 3-15 tahun untuk mempelajari bahasa asing. Bersamaan dengan itu, Linggo Junior ingin melakukan diversifikasi ke pasar baru, yaitu B2B market, dengan menjalin partnership bersama sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Harapannya, Linggo Junior dapat menjadi platform pembelajaran bahasa yang mendominasi kid-specific market dan menjadi market champion di sekolah-sekolah dasar melalui B2B market. Kami, tim Brex, selaku konsultan dari Linggotalk, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul sehingga Linggo Junior belum berhasil menjadi platform pembelajaran bahasa asing nomor 1 untuk anak-anak sekolah dasar di B2B market. Pertama, rendahnya kesediaan pihak sekolah untuk mengalokasikan sebagian dari pengeluarannya untuk layanan edtech, khususnya pembelajaran bahasa asing. Anggapan bahwa penggunaan teknologi justru menyulitkan pengguna, pihak sekolah yang hanya fokus pada mata pelajaran wajib di luar bahasa asing, keterbatasan dana, serta adanya opsi layanan edtech gratis menjadi akar permasalahan pada poin pertama ini. Kedua, sulitnya anak usia sekolah dasar dalam berkonsentrasi. Hal ini seringkali terjadi akibat lingkungan yang kurang kondusif serta suasana belajar yang membosankan. Jika ditinjau lebih dalam, terdapat beberapa akar permasalahan, yaitu ketidakmampuan anak dalam mengatur durasi belajar yang efektif, sehingga otak menjadi mudah lelah, dan pembelajaran melalui platform digital membuat anak-anak kehilangan motivasi belajar karena kurangnya interaksi langsung dengan teman sebaya. Orang tua pun mengalami kesulitan dalam mengawasi kegiatan belajar anak di rumah karena harus bekerja di waktu yang bersamaan. Ketiga, Linggo Junior memiliki sales cycle yang lambat akibat sulitnya membangun kerjasama satu persatu dengan berbagai sekolah dasar di Indonesia. Meskipun peristiwa sales cycle lambat pada pasar B2B merupakan hal yang sering terjadi, Linggotalk tetap harus mencari strategi yang efisien dan efektif untuk membangun kerjasama dengan banyak sekolah dasar sekaligus, sehingga dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Terakhir, belum adanya standar yang mengatur kualitas Linggo Tutor. Hal ini menyebabkan quality control terhadap para tutor menjadi sulit, terlebih kelas diadakan secara live. Namun, jika ditinjau lebih dalam, komposisi tutor yang sebagian besar diisi oleh freelancer menjadi akar dari permasalahan tersebut, sebab status freelancer membuat Linggo Tutor tidak memiliki ikatan kerja yang kuat. Masalah-masalah tersebut memunculkan 3 pertanyaan utama, yaitu strategi apa yang dapat digunakan untuk menarik kerjasama dengan lebih banyak sekolah, kemudian fitur apa yang dapat membuat suasana belajar menjadi kondusif, ketiga, strategi apa yang dapat digunakan untuk menciptakan standar antar kelas. Berdasarkan analisis kritis menggunakan issue tree, SCQA, dan berbagai framework lainnya, kami menawarkan solusi bagi Linggo Junior melalui modifikasi strategi dan penciptaan inovasi untuk menjawab 3 pertanyaan utama sebelumnya, sehingga Linggo Junior dapat menjadi platform yang mendominasi kid-specific market dan menjadi market champion di sekolah dasar melalui B2B market. Solusi yang pertama adalah membuat proposal dan video demonstrasi yang menekankan keunggulan Linggo Junior serta melakukan presentasi kepada pihak yayasan dan dinas pendidikan sekolah dasar. Pengiriman proposal partnership yang diiringi dengan pitch deck ke pihak yayasan dan dinas pendidikan sekolah dasar mungkin merupakan hal dasar yang sudah dilakukan oleh Linggotalk. Namun, di sini kami, tim Brex, ingin memberikan saran terkait proses pitch deck. Sesuai dengan apa yang menjadi kekhawatiran Linggotalk terkait pentingnya belajar bahasa asing bagi anak-anak sekolah dasar, Linggotalk dapat mengawali proses pitch deck dengan menjelaskan fakta tersebut. Setelah itu, Linggotalk harus menjelaskan dan bahkan mensimulasikan penggunaan platform Linggo Junior dan menekankan kemudahan dalam penggunaannya. Akan lebih baik jika diiringi dengan penggunaan animasi yang menarik dan mudah dipahami. Tidak lupa, keunggulan-keunggulan seperti pengadaan kelas secara live, ketersediaan materi, tugas, guru, dan penilaian, sistem personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa-siswi, dan pemantauan performa belajar anak juga perlu untuk disampaikan oleh pihak Linggotalk saat melakukan presentasi. Linggotalk juga perlu memberikan penjelasan terkait apa yang menjadi keunggulan komparatif dari Linggo Junior dibandingkan dengan platform belajar bahasa asing lain yang sejenis, diikuti dengan testimoni atau video profile dari Linggo Junior itu sendiri. Selain proses pengajuan proposal dan pitch deck, Linggotalk juga disarankan untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua murid tentang menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi anak, sekaligus demonstrasi pemantauan perkembangan kemampuan berbahasa asing anak melalui platform Linggo Junior.
Solusi berikutnya adalah melakukan event marketing berupa lomba, games, aktivitas menarik, atau roadshow yang bekerja sama dengan yayasan dan atau dinas pendidikan sekolah dasar. Event marketing akan mempermudah Linggotalk dalam meningkatkan brand awareness dan customer values. Strategi pemasaran ini akan membuat pihak eksternal seperti yayasan dan atau dinas pendidikan lain mengenal Linggotalk terlebih dahulu sebelum menjalin kerjasama. Beberapa jenis event marketing yang dapat dilakukan Linggotalk adalah lomba bahasa berbasis games dengan menggunakan platform Linggo Junior, atau mengadakan aktivitas menarik seperti membuat prakarya, menghias kue, mewarnai, dan sebagainya, yang diselingi dengan sesi live class Linggo Junior, dilanjutkan dengan kuis dengan LMS Linggo Junior. Hal ini secara tidak langsung akan menjadi trial class bagi siswa-siswi dan sekolah dalam menggunakan platform Linggo Junior. Atau, Linggotalk dapat mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah di suatu yayasan dengan mengadakan berbagai perlombaan atau aktivitas menarik. Solusi ketiga yang kami tawarkan adalah memprioritaskan kerjasama dengan yayasan yang memiliki cukup dana, lalu menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sekolah Dasar untuk menyubsidi sekolah-sekolah dasar yang memiliki keterbatasan dana. Solusi ini kami tawarkan untuk mengatasi masalah keterbatasan dana sekolah dan ketertarikan customer kepada pihak kompetitor yang menyediakan layanan gratis. Pertama-tama, Linggotalk dapat bekerja sama dengan pihak yayasan yang sesuai hasil riset memiliki cukup dana untuk membayar layanan edtech dari Linggo Junior. Jika hal tersebut berhasil dilakukan, pastinya dapat menciptakan iklim berbahasa asing dan memunculkan tren FOMO atau Fear of Missing Out di lingkungan sekolah dasar. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu dan peningkatan kualitas, Linggotalk dapat memperluas relasi melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sekolah Dasar untuk mengajukan bantuan subsidi kepada sekolah-sekolah dasar yang memiliki keterbatasan dana dalam pengadaan mata pelajaran bahasa asing. Hal ini dilakukan untuk mengurangi senjangan pembelajaran bahasa asing antara sekolah yang memiliki cukup dana dan yang memiliki keterbatasan dana. Solusi selanjutnya adalah membagi durasi belajar setiap sesi live class menjadi 2. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Pasal 7 Ayat 3 disebutkan bahwa durasi setiap 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Untuk itu, akan lebih efektif jika setiap sesi live class dibagi menjadi 2 sesi dengan durasi 30-35 menit di setiap sesinya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah seperti sulitnya berkonsentrasi, mencegah kejenuhan pada anak, dan suasana belajar yang membosankan. Selanjutnya, untuk menghindari ketidakteraturan jadwal akibat bebasnya penentuan jadwal live class, Linggo Junior dapat membantu menyusunkan jadwal kelas dengan pertimbangan sekolah terlebih dahulu. Adapun mekanisme penempatan siswa-siswi di setiap kelasnya harus disesuaikan berdasarkan hasil pre-assessment test agar pembelajaran tetap terpersonalisasi sesuai tingkat kompetensi siswa dan siswi. Solusi terakhir yang kami tawarkan adalah menetapkan kurikulum berstandar internasional serta merekrut tutor tetap yang bersertifikasi bahasa asing dan memenuhi kualifikasi dari Linggotalk. Mengacu pada hasil riset yang sudah kami lakukan sebelumnya, beberapa kompetitor sudah mulai menggunakan kurikulum berstandar internasional. Untuk itu, sudah seharusnya Linggotalk mulai mengadopsi kurikulum internasional agar kredibilitasnya sebagai lembaga pembelajaran bahasa asing di Indonesia dapat meningkat. Selanjutnya, kualitas dari para Linggo Tutors juga harus ditingkatkan. Selain itu, Linggo Tutors harus dapat memenuhi kualifikasi sebelum menjadi tutor tetap, diantaranya memiliki sertifikasi bahasa asing, mampu berinteraksi dengan anak sekolah dasar, dan dapat merangkul mereka dalam proses pembelajarannya. Tentunya, setiap solusi yang ditawarkan membutuhkan usaha atau effort dan menghasilkan dampak atau impact yang berbeda-beda. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, akan lebih baik apabila solusi-solusi tersebut dapat segera dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan penjualan dan pengenalan brand Linggotalk, khususnya Linggo Junior kepada masyarakat. Dengan begitu, nantinya Linggo Junior dapat menjadi platform nomor 1 untuk pembelajaran bahasa asing bagi anak-anak usia sekolah dasar di Indonesia.